Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dosen Muhammad Khalid Wardi MHI selaku pengampu mata kuliah Ushul Fiqh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita telah sampai pada akhir semester 2. Nah, dalam video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Dida Arifin dari Prodi Perbankan Syariah kelas A. Dalam video kali ini, saya akan sedikit menjabarkan tentang kias. Namun sebelum kita masuk lebih jauh tentang pengertian dan semacamnya, di sini saya akan sedikit memberi gambaran tentang kias. Jadi istilah kias mungkin terdengar sudah tidak asing lagi bagi kita sebagai umat Islam. Kenapa? Karena pada dasarnya kias di sini termasuk sumber hukum selain dua sumber hukum utama dalam Islam. Nah, apa dua sumber hukum utama tersebut? Yang pasti Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu bagaimana kias bisa menjadi sumber hukum? Kita bahas pada video berikut. Baik, kita lanjut pembahasan kita. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber hukum Islam sudah jelas terdapat pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi pada masa Rasulullah semua persoalan ditemukan solusinya dalam Al-Quran dan Hadis. Namun jika ada persoalan atau permasalahan yang tidak ditemukan solusinya dalam Al-Quran dan Hadis, pada masa itu langsung bertanya pada Rasulullah. Sehingga semua persoalan atau semua permasalahan terselesaikan. Namun ketika wafatnya Rasulullah dan ada permasalahan yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, maka dari situ mulailah perkembangan hukum Islam, yaitu ijma' dan qiyas. Nah, ijma' dan qiyas di sini bertujuan untuk melengkapi sumber hukum pada Al-Quran dan Hadis. Mungkin itu saja sedikit gambaran tentang sumber hukum selain Al-Quran dan Hadis. Baik, kita lanjut pembahasan. Di sini saya akan fokuskan pembahasan mengenai tentang kias. Seperti yang telah kita ketahui, pengertian kias di sini sebagai analogi atau perumpamaan. Jadi, kias di sini memiliki arti sebagai tindakan mengukur sesuatu atas sesuatu lainnya dan kemudian disamakan. Kias juga diartikan sebagai menetapkan suatu hukum terhadap sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuannya dan disandarkan pada sesuatu yang sudah ada ketentuannya. Artinya apa? Artinya mempersamakan sesuatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kasus lain yang sudah ada nas hukumnya. Nah, seperti contoh, menentukan hukum halal dari narkotika. Sedangkan narkotika tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Selain itu belum ada juga di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi para ulama dan para ahli ijtihad kemudian menganalogikan atau mengkias narkotika ini sebagai khamar, yaitu minuman yang memabukkan. Sebab sifat atau efek dari mengkonsumsi narkotika sama atau bahkan lebih berbahaya dibanding dengan minuman yang memabukkan. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa narkotika hukumnya haram. Nah, selanjutnya kias di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama kias ilat, yang kedua kias dalalah, yang ketiga kias sobahah. Nah, yang ketiga kias sobah. Kita bahas dari kias yang pertama, yaitu kias ilat. Yang pertama adalah kias ilat, yakni jenis kias yang sudah jelas ilat dari kedua persoalan yang dibandingkan atau diukur. Artinya, ketika ada persoalan yang belum ada hukumnya dan ketika dikiaskan ke persoalan lain yang ada hukumnya menjadi jelas. Nah, seperti contoh hukum mengenai minuman anggur. Sebuah anggur pada dasarnya memang halal, namun ketika dibuat menjadi minuman maka akan mengandung alkohol. Nah, alkohol tersebut memberi efek memabukkan.
sehingga hukum meminumnya sama dengan meminum jenis lain yang beralkohol, yakni haram atau tidak boleh diminum. Selanjutnya yang kedua yaitu qiyas dalalah. Jenis kedua adalah qiyas dalalah, yaitu jenis qiyas yang menunjukkan pada hukum berdasarkan dalil ilat. Nah, seperti contohnya mengkiaskan nabz. Nabz itu adalah minuman dari campuran air putih dan buah kurma yang telah direndam semalaman, jadi berubah ke nabz. Dikiaskan dengan arak, di mana dasarnya adalah sama-sama mengeluarkan bau yang terdapat pada minuman memabukkan, berbau memabukkan. Jadi analoginya sama dengan meminum minuman yang memabukkan. Selanjutnya di sini yang terakhir jenis qiyas syobah, yakni qiyas yang mempertemukan antara cabang dengan pokok persoalan hanya untuk penyerupaan. Nah, contohnya mengusap atau menyapu kepala anak berulang-ulang. Seperti yang kita ketahui, orang tua kita masih melekat ada tradisi nenek moyang, di mana ketika ada anak bayi yang pulang dari perjalanan, maka akan mengusap kepalanya dengan sapu. Nah, itu bertujuan menghilangkan efek buruk yang dibawa dari perjalanan tersebut. Mungkin itu saja sedikit penjabaran qiyas dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.